pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelumnya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai, Ibu akan cek kehadiran ya. Iya, Bu. Devi, Hadir, Bu. Afi, Hadir. Isfa, Hadir. Adam, Hadir, Bu. Dimas, Ella, Hadir. Dinda, hadir, Sakti, Hadir. Tuti. Hadir. Oke, di sini hadir semua ya, alhamdulillah. Iya, Bu. Nihil. Materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang teks berita. Sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu tentang materi teks berita? Belum. Oke. Materi teks berita. Jadi teks berita merupakan teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dikirim oleh banyak orang. Jadi berita itu ada 2 syarat yang harus ada dalam berita, yaitu faktanya tidak boleh rekayasa, kemudian menceritakan segala aspek secara keseluruhan dengan lengkap dengan rumus 5W+1H. Nanti Ibu akan jelaskan pada materi selanjutnya. Berita dapat disampaikan atau diperoleh lewat media berkala seperti media massa yang dibagi menjadi 2 bagian. Di sini ada yang pada tahu 2 bagian tersebut apa saja? Ada. Yang pertama, media cetak. Media cetak adalah media komunikasi yang menggunakan mesin cetak dalam mengolah informasi. Contohnya, koran, majalah, dan tabloid. 2. Media elektronik adalah media komunikasi yang menggunakan informasi dengan mendengarkan atau melihat. Contohnya, TV, radio, dan internet. Ya, betul. Disebutkan Mbak Septi. Ya, jadi ada 2 jenis bagian media, yaitu media cetak dan media elektronik. Kemudian selanjutnya ada struktur teks berita. Di sini ada yang udah tahu struktur teks berita itu apa? Saya, Bu. Struktur teks berita yaitu ada 3. Yang pertama judul, yang kedua teras, dan yang ketiga tubuh. Ya, betul. Diapresiasi buat Mbak Dinda. Saya jelaskan ya, judul atau headline. Jadi judul atau headline merupakan kata kunci yang mewakili isi berita. Jadi biasanya tuh judul atau headline itu berada di awal berita, awal kata berita. Kemudian yang kedua ada teras atau lead. Teras berita atau lead adalah bagian yang penting dalam berita. Lead terletak pada paragraf pertama dalam teks berita. Kemudian yang ketiga ada tubuh atau body. Bagian ini merupakan inti dari teks berita. Tubuh berita merupakan berkelanjutan dari isi berita. Berita akan dibahas lebih rinci secara keseluruhan pada bagian ini. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Nah, yang tadi ya 5W+1H. Jadi 5W+1H yang pertama apa? What? Who? What? Who? Betul? When? Why? How? Ya. Apresiasi buat kalian semua. Ya. Jadi unsur-unsur teks berita yang pertama itu apa? What? Di situ berarti kita menjelaskan topik berita, apa yang terjadi. Kemudian yang kedua ada where, di mana. Where di sini berarti menjelaskan di mana peristiwa berita itu terjadi. Kemudian ada when atau when yang berarti kapan. Di sini menjelaskan waktu terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Kemudian ada who. Who itu siapa? Who menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian. Kemudian ada why, mengapa.
Jadi mengapa terjadi sebuah berita tersebut atau terjadi kejadian tersebut. Kemudian yang terakhir ada how, bagaimana. Di sini menjelaskan solusi atau jalan keluar penyelesaian peristiwa tersebut. Di sini kita akan berdiskusi ya dengan menggunakan teknik jigsaw. Jadi teknik jigsaw itu metode pembelajaran kooperatif yang pembelajaran di mana siswa belajar dalam berkelompok. Jadi di situ tuh siswa bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan kepadanya. Tuh. Ya, jadi di sini nanti ada 9 orang ya. 3 kelompok. Ya, betul. Berhitung ya, 1, 2, 3, kemudian jalan lagi 1, 2. Pilih ibu kok. Berhitung. Oh, berhitung. Ya, mulai dari Mbak Devi. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, yang mendapat nomor kelompok 1 sebelah sini, 2 sebelah sini, 3 sebelah sini. Yuk, menyelesaikan. Yang satu nanti ya gue ini. Sini masih siji. Dalam. Nah, jadi kelompok yang udah terbentuk ini merupakan kelompok asal. Ya, jadi ingat-ingat teman-teman kalian ya. Ya, Ingat. Nah, setelah terbentuk kelompok asal, jadi ibu di sini akan membagi lagi ke dalam kelompok ahli. Ya, jadi kelompok ahli di sini ibu akan membagi secara baris ya. Jadi baris pertama kelompok ahli 1, baris kedua kelompok ahli 2, baris ketiga kelompok ahli 3. Jadi di sini ibu akan memberikan lembar kerja kepada kelompok ahli untuk bertanggung jawab di atas jawabannya ya. Jadi kelompok ahli di sini tuh berdiskusi dengan kelompok ahli yang sudah dibagi ya. Kemudian nanti setelah itu disampaikan kepada kelompok asal untuk memberikan laporannya kepada kelompok asal. Jadi kelompok ahli barisan pertama bisa langsung mengelompok. Ini kelompok ahli barisan kedua. Kelompok Mbak ini ini kelompok bisa ya, jadi link berita udah saya share ke grup WA, dan yang berhubungan dengan materi berita yang saya share itu kelompok ahli barisan pertama dan kelompok ahli barisan kedua. Ya, Iya, Bu. ya bisa salah satu teman-teman. Ya, untuk berita dari kelompok ahli pertama, Komnas Perempuan kasus mafia Widyasari alarm kekerasan seksual. Surabaya. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Andi Yudhizani menyatakan kematian gadis mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, mafia Widyasari harus menjadi pelajaran bagi upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Respon Menteri PPPA. Sebelumnya Menteri PPPA Bintang Puspayuga mengatakan bahwa pihaknya turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas kasus yang menimpa Novia Widyasari. Bintang menambahkan bahwa sudah sepantasnya bagi semua pihak memberikan rasa empati yang besar terhadap korban dan keluarganya. Selama ini Kementerian PPPA gencar menyuarakan dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih. Jadi saya beri waktu diskusi selama 10 menit ya. Kemudian nanti setelah berdiskusi teman-teman semua bisa langsung kembali ke kelompok asal atau jigsaw. Bisa dipahami? Siap, bisa paham. Ya.
Kemudian setelah berdiskusi dengan kelompok ahli, sekarang kalian menyatukan jawaban-jawaban yang sudah ditanggungjawabkan ya. Ya, bisa langsung mengelompok ke kelompok ahli, ke kelompok asalnya. Ini sudah Bu, ya tidak mengelompok kemudian disatukan jawabannya. Diskusi dengan kelompok asal sudah selesai ya. Kemudian presentasi dari masing-masing kelompok. Yuk, mulai dari kelompok 1 bisa presentasi hasil laporannya. Diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai yang pertama berita tadi yang telah dibacakan, yaitu jenis berita penyelidikan. Pada berita juga mempunyai unsur-unsur, yaitu 5W plus 1H. Apa saja sih? Yang pertama, what, artinya apa? Apa yang terjadi terhadap berita yang tadi dibacakan, yaitu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan. Yang kedua, where, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Pada berita yang telah disampaikan, yaitu bertepatan di Mojokerto, Jawa Timur. Yang ketiga, when, kapan? Yaitu terjadi pada tanggal 2 Desember 2021. Yang keempat, who, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa berita tersebut? Yaitu Novia Widiasari Rahayu sebagai korban, Bribda Randi Bagus sebagai tersangka atau pacar dari Novi. Yang ketiga, orang tua dari Novi dan orang tua dari Randi. Dan yang keempat, paman Novi. Yang kelima, why, kenapa? Mengapa korban melakukan bunuh diri? Yaitu diduga Novi mengalami depresi. Atau yang kelima, why, kenapa? Mengapa korban melakukan bunuh diri? Yaitu diduga Novi mengalami depresi atas jalinan hubungannya dengan Bribda Randi Bagus, yaitu Novia 2 kali dipaksa melakukan aborsi oleh pacarnya. Yang terakhir ada how atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Novia 2 kali dipaksa melakukan aborsi oleh pacarnya. Novia diduga meminum racun jenis potasium dan akhirnya meninggal dunia di dekat makam ayahnya. Untuk jenis-jenis berita, di dalam berita terdapat jenis-jenis. Yang pertama, berita penyelidikan. Yang kedua, berita yang mendalam. Yang ketiga, berita interpretatif atau pendapat penulis. Dan yang terakhir, berita opini atau pendapat ahli. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini selesai. Saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya. Jadi, teks berita merupakan sebuah informasi atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat yang telah terjadi. Kemudian ada berita yang dapat disampaikan atau diperoleh lewat media berkala seperti media massa yang dibagi menjadi 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Kemudian ada struktur teks berita. Yang pertama ada judul, headline, yang kedua ada teras lead, kemudian ada tubuh body. Kemudian ada unsur-unsur teks berita, yaitu what, apa, kemudian when, kapan, where, di mana, why, mengapa, who, siapa, dan how, bagaimana. Untuk materi kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri